Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tutup. Tanmiyatu dakairuhi wardi waddaqauruhi lijtimai. Mengembangkan kecerdasan spiritual kita secara individu dan spiritual kita secara hukum sosial. Ya, dan ini terkait dengan ibadah kurban. Ya, ada amalan, ada memahami ibadah kurban dalam konsep ke ibadah sosial. Ibadah sosial itu ada, kita tidak ingin ada benturan terhadap masyarakat, terhadap saudara, apapun juga. Terus ada perkara rezeki 11 bulan ke depan. Jadi hal ini di part 2 memang ada sambungan-sambungan yang lain, tapi lain judul ya. Itu termasuk ibadah kurban amali ya. Fikih amali. Fikih amali ini penjelasannya perkara kurban itu penting karena kurban itu ditatanya itu. Ibadah kurban itu melalui firman Allah. Banyak hadis, banyak firman. Beda dengan sholat. Ya, kalau sholat sedikit pemahaman firmannya ya. Tapi kurban banyak sekali. Dan ini mesti kita pahami. Karena terkait yang disebut jihad. Dalam konteks bukan perang fisik. Berkorban itu jihad. Bukan perang fisik. Ya, perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran ekstrim bahwa jihad itu ajaran Islam adalah kita perang fisik. Tidak. Ya. Langsung aja kita bahas ke risalah, pendek-pendek aja, mudah-mudahan ada manfaatnya menghadapi bulan Zulhijjah ini. Mesti gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Wa ala ajwajihid tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibina wa ashibil guril mayamini wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumaidin. Amma ba'du. Segala puji tentunya hanya ditujukan kepada Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa ya. Insya Allah kesudahannya pasti baik tuh. Dan tidak ada permusuhan melainkan hanya kepada orang-orang yang zalim. Ya. Ala zalimina. Ya. Salawat, salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentu dan utusannya yang paling mulia. Nabi kekasih Allah, Nabi kita Muhammad yang Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam. Juga kepada istri-istrinya yang suci, ibu-ibu kaum mukminin, keluarganya yang baik, sahabat-sahabatnya yang mulia, yang selalu diberkahi, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Sebelum kita taklim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, tentunya talqin zikir hanya kita tujukan kepada Allah secara harian saja. Sama-sama kita lafazkan ikhwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ngarifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Abaha toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
nafi isbat, arahkan Allah ke hati. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdih jatina pasangnya ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lafadzkan lagi, diikuti ikhwan, doa bulan Syawal dan memasuki Zulhijjah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna wa tub alaina, warhamna wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim, innaka anta tawwabur rahim. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi syawal, fi syawal, warjukna, warzuqna fi husnal ibadati, fi husnal ibadati, wal qurbata ilaika, wal qurbata ilaika. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna siyamana, siyamana wa qiyamana, wa qiyamana wa sholiha amalina, wa sholiha fi Ramadan, fi Ramadan wa ajna wa waj'alna minal muttaqin, waj'alna minal muttaqin. Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni tadiyati fi sabilika, tadiyati fi sabilika, attamana antuatini idon, attamana antuatini idon, il quwata hatta, il quwata hatta, attamakan minat al-qadai, attamakan minat al-qadai, ala kulli syaitaratin, lasyawati wasyahwati allati tukriku hadal abda daiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wanimal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafahul mu'minina kita, Allahumma waj'alna kafi, rikulin kafi, kafanal kafi, wanimal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa kafalahul mu'minal kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Diaminkan saja artinya dalam hati. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta bisa takarub mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, terimalah sebelumnya puasa kami, sholat malam kami, amal soleh kami selama di bulan Ramadan, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, semoga bulan pengorbanan bagi hamba agar bisa mendekat kepadamu, takarub kepadamu, engkau bisa kuatkan dan engkau bisa terima. Semoga engkau beri pula hamba kekuatan untuk dapat menyembelih setiap dominasi hawa nafsu, syahwat yang selalu menenggelamkan kehidupan kami. Dan Allah bisa mencukupinya. Tuhan kita yang mencukupi. Tuhan kita Allah yang mencukupi. Yang kita temukan Allah yang bisa mencukupi terhadap segala sesuatu. Allah lah yang maha mencukupi. Yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang bisa mencukupi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah lah yang mencukupi orang-orang mukmin dalam pertempuran. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah Iwan Akhwat, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung melalui dunia sain medsos. Tidak lupa guru kita Sohibul Qadillah Lamanu, semuanya rahimakumullah. Hadil marata sanun naksis sunwan wana wanikiltum. Al-Qabiul Fakiri, tajuk kultum kita kali ini terkait masalah ibadah kurban. Ikatannya gimana sih kehidupan dalam ibadah kurban ini dengan bisa mengembangkan kecerdasan spiritual kita, bukan kecerdasan akliyah saja atau akal saja, juga kecerdasan secara spiritual. Dari kecerdasan ruhani tadi maksudnya bisa pula menjadi cerdas terhadap sesama makhluk. Itu yang disebut spiritual sosial. Mabadu di part 2 ini kita tamatkan dulu walaupun ini saling menyambung kajinya. Kita bahas perkara ibadah kurban dulu, kaitannya dengan kecerdasan spiritual, dengan kecerdasan sosial. Itu kuat sekali ibadah kurban ini. Sangat kuat. Karena itu efeknya bisa setahun. Menurut bahasa, kurban itu kan berasal dari kata qaraba. Ya, artinya mendekat diri. Takarub. Jadi kalau kita melakukan ibadah kurban, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu takarub. Ya. Kurban berarti pendekatan diri tentunya hanya kepada Allah. Jadi istilah lain yang biasa digunakan mahar, sembelihan. Prakteknya menyembelih hewan, mahar. Dan juga udliyah, hewan sembelihan artinya itu ya. Ada istilah seperti itu, memang begitu. Jadi dalam pengertian syariat, kurban juga menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Itu syariat. Dan hari tasyrik, ada perbedaan ya. Idul Adha dan hari tasyrik. Itu hari tasyrik, kalau kita tidak dalam pendistribusian kurban, kita melakukan ini pendistribuannya di hari tasyrik. Boleh-boleh aja, tapi kurang afdal. Kurban kita kurang afdal. Ya. Tasyrik itu kan setelah 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tasyrik itu sebetulnya hanya dilakukan kepada orang-orang ibadah haji itu. Jadi kalau kita ini kurban, ya. Udhiyah itu ada di haji, maka haji itu kurbannya ada yang nggak mutlak seperti menyembelih, nggak apa-apa. Kalau kita menyembelih, hati-hati bagi yang mampu, hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan dan sebaiknya dianjurkan dalam hitungan
ekonomi, ya, di sini yang sudah mendapatkan nilai gaji 10 juta atau 5 juta ke atas itu sudah kena hukum wajib loh. Hati-hati, kena hukum wajib kurban. Itu poin secara fikih syariatnya. Ya, kita kadang-kala mendalami tasawuf tapi tidak tahu aturan secara hukum kan. Makanya sering jadi masalah nih. Jadi nggak mungkin deh orang mengkaji tasawuf nggak mengkaji fikih, nggak masuk akal. Maka Andung jelaskan dulu, ya gimana sih ada perbedaan ya. Jadi antara tasyrik dengan Idul Adha. Jadi afdol kalau kita kurban, kita juga harus siap membantu panitia kurban untuk bisa mendistribusikan supaya sempurna hari itu habis. Ada pula korban ini digeser waktunya boleh. Tapi itu tasyrik, kurban tasyrik. Bukan kurban sebenar kurban itu fikihnya. Ya. Gimana nih kalau kurbannya sampai 20? Nah, sekarang pendistribusian. Zaman Nabi itu kurban itu ada arti yang sebut selanjutnya daging yang dikeringkan. Jadi seperti didendeng. Jadi kalau sekarang secara modern pendistribusian dagingnya itu kalau dilakukan tidak habis kan akan busuk. Maka boleh dikeringkan. Boleh dibuat dendeng. Distribusikan bawa kemana-mana. Nah, 3 hari itu. Di hari-hari tasyrik. Nah, jadi kalau kita mendistribusikan hari keempat. Dengan daging utuh. Udah gak enak tuh daging tuh. Udah kacau tuh. Jadi harus dikeringkan. Nah, itu sunnah Rasul. Ada hadisnya. Kan kemarin udah dibahas. Ya. Tolong dipahami sekali lagi secara fikih amali. Kurban, ibadah Id kurban itu dalilnya sunnah muakkad dan akan menjadi wajib, ya, akan menjadi wajib. Harus dijelaskan yang wajib itu yang mana. Ya, kalau kita bisa beli mobil enggak kurban, udah kacau ini. Itu wajib tuh orang itu. Kalau gajinya sudah di atas 5 juta, ya, 6 juta, itu wajib loh. Ada hitungan dinarnya loh. Ya, ada hitungan dinarnya. Batasan maksimumnya. Ya. Nah sekarang, ada kurban walaupun miskin, wajib hukumnya. Tapi nggak boleh makan daging. Namanya kurban apa Pak? Kurban nazar. Berarti kurban itu sandaran dalilnya kepada sandaran dalil Nabi Muhammad, Nabi Adam, bukan kepada Nabi Ibrahim. Ya, uniknya kalau sudah kita melakukan kurban nazar, kita jangan melakukan kurban sunnah. Nah, seperti hewan Yudi itu besok itu kurban nazar, karena ada niat untuk anak. Jadi lakukan kurban itu. Dagingnya nggak boleh dibawa. Hukumnya tidak sah kurban nazar itu kalau dimakan. Pendistribusian kurban nazar boleh ke anak yatim. Duduk kan nih. Nah itu dia. Nah itu biasanya sangat kuat sekali hukum permohonan kita itu. Nah, jadi semua Islam itu tidak kaku ya. Tapi kalau niat kita kurban sunnah, ya kurban sunnah, kita boleh makan daging. Daging kurban itu bikinnya. Untuk apa niatnya? Niatnya ngambil berkah. Jadi cukup sekali. Sekali makan sedikit. Tapi kalau tersimpan di kulkas sampai 3 hari udah kacau itu. Udah pudu tuh kurbannya tuh. Kacau itu. Ya. Bahkan ada mazhab kurban sunnah pun kita nggak boleh makan. Kalau dia si pengurban. Tahu nggak? Dia yang berkurban. Dia yang memiliki kurban. Berarti ada mazhab yang tidak boleh memakan daging kurban. Baik sunnah maupun daging. Nah, nazar. Kita bahas lebih dalam lagi. Dan yang kita sampaikan ini semuanya tentunya bukan kata diri. Agama itu bukan kata diri. Bukan kata akal. Kata Allah. Nah, jadi kalau ditanya menentukan suatu fikih, kita boleh tanya kata siapa? Kalau kata akal ya nggak bisa. Agama itu bukan kata akal, betul kan? Nah,
Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa pahami sebentar lagi kita kurban dan kaitannya dalam hukum sosial itu kuat sekali. Jangan-jangan seperti Pak Khairul tadi, kalau kurban kita jelas, ya nawa itu kita jelas kemana arahnya, ya. Ya urusan kita masalah hak waris, warisan, tanah, rumah bisa selesai sendiri, insya Allah. Insya Allah, ini benar ini. Karena kurban itu spiritualnya tinggi banget. Karena di situ ada darah yang terserak, ya, ada darah yang terbuang. Jadi kurban intinya adalah tetap seperti Islam, penyempurnaan dari puasa kita di Ramadan, ya, mencapai takwa harus dengan kurban, disempurnakan dengan kurban. Kurban dilaksanakan atas dasar takwa dan kesabaran. Itu prinsip kurban. Takwa dan kesabaran. Dalam melaksanakan perintah Allah tadi, takwa ya ada di dua sisi. Teladan daripada Nabi Muhammad dan kesabaran daripada Nabi Ismail. Ya, nah, itu yang kita pakai secara kurban sunnah. Ya. Kalau kurban nazar, Habil, anak Nabi Muhammad SAW. Ya. Adan kebatannya. Nah, ya. Jadi kalau kita melakukan kurban ada kepentingan prioritas, pakai aja kurban nazar. Ya, niatnya kurban nazar, diniatkan ke nazar, boleh. Ada sandarannya. Ya, kita bahas. Jadi Allah berfirman di Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 37, itu perkara kurban sudah kita terangkan kemarin, sudah kita baca. Ya. Jadi disitulah inti awal ajaran kurban. Ajaran berkurban bagi seorang muslim itu kan syariat, disyariatkan. Ajaran kurban ini udah purba, dari zaman Nabi Adam bisa di ini. Bahkan perintah sholat itu belum. Kurban udah duluan dari zaman Nabi Adam. Ya. Jadi agama-agama lama itu ada kurban, yang dilarang kita kan korban manusia. Ya, ajaran dulu ada korban manusia. Maka di situ ada darah. Nah, ini mesti kita pahami. Ya. Bayangin kan, pengorbanan kepala kambing dikubur di jembatan, ya, untuk supaya jembatan itu awet atau nggak jadi kecelakaan. Kurapat tuh. Itu mana sah? Hilang. Zaman Nabi Muhammad aja kaum Quraisy yang belum begitu jelas, itu kurban itu darahnya dilepon ke dinding Ka'bah. Dagingnya dibakar. Gunanya supaya harumnya itu disukai oleh Allah, naik ke langit. Nah, kurafat tuh. Nah, kita ada juga yang kurafat. Prinsip satu ya, kalau kepala kambing jangan dimakan, kubur aja. Jangan. Ya, jangan. Ayo. Orang Minang kan jago masak nih, berebut pula kepala kambing. Udah kacau nih. Gulai otak lah gitu. Enggak, jangan. Ya, sebaiknya jangan. Ya. Jadi di situ ada ketakwaan, ada kesabaran ya. Ingat, ada keserakahan. Ingin kita serakah daging kurban, akan dibuktikan keserakahan antum di 11 bulan ke depan. Karena kurban itu spiritualnya tinggi, hati-hati. Nah, hati-hati. Jadi sudah jelas ajaran kurban bagi seorang muslim, syariat yang ditetapkan Allah. Kalau ditelusuri sejak Nabi Adam sudah ada. Ya. Kisahnya ada di Kabil dan Habil, dua putra Nabi Adam yang berebut perempuan cantik. Ya. Sampai dibunuh, kan darah juga tuh. Ya. Akhirnya kurbannya nggak diterima kan. Begitu ceritanya. Nah, beda juga Nabi Ibrahim. Suruh dipotong anaknya. Beresiko juga. Dari mana coba? Makanya Nabi ya, tingkatan keimanan kita. Kalau antum ngimpi suruh motong anak, gimana? Kalau iman yang nggak jelas, mimpi itu dapat dari setan. Harus ditafsirkan benar. Jadi
Kalau mimpi ingin jelas, makomatnya ukur. Kalau antum masih sering main di kafe, masih mabok, ngimpi, diyakini benar itu. Nggak bisa bro, ngimpi itu terkait makomat orangnya. Kalau orangnya soleh, mimpinya bisa benar. Nabi Ibrahim itu Rasul, mimpi suruh motong anak, yakin dia, itu benar dari Allah. Jadi jangan samain, betul kan? Kalau zaman sekarang suruh motong anak kena ham antum, masuk penjara itu. Iya kan? Logikanya kayak gitu. Makanya efek sampingan mimpi jangan dipercaya kalau antum, makanya jangan diungkapkan. Mimpi itu bayangin zaman Nabi Ibrahim aja diganti itu. Nggak bener mimpi motong anak sama kibas. Dibuktikan kan? Jadi zaman sekarang realisasinya kalau antum mimpi diyakini bohong itu. Kalau antum masih ada syahwat. Paham ya maksudnya? Jadi jangan percaya mimpi. Kecuali walau para wali, ngelihat wali aja susah. Yang duduk juga jangan dipercaya. Makanya sama orang yang ahli itu jangan ngomong perkara mimpi deh, tafsirnya beda. Ya. Sulit sekali, ya. Dua putra Nabi Adam ini bertengkar karena kurban salah satunya tidak diterima. Kemudian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya juga. Jadi kurban itu kaitannya dengan apa? Bapak terhadap anaknya. Sampai Nabi Adam terhadap anaknya. Pahami sisi sejarahnya. Nabi Ibrahim terhadap anaknya terkait istrinya. Jadi itu ada konsep kecerdasan sosial, ya, kerukunan bersama, ya. Nah, itu dia. Jadi itu jelas ya. Keduanya kan merupakan hamba Allah yang taat, sangat pantas untuk diteladani dari sejarah dulu, ya. Karena dengan keikhlasannya dalam mengabdikan diri kepada Allah, syariat kurban bagi Muslim jelas mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim. Itu poinnya. Kalau syariat ya untuk ibadah ngikuti berdasarkan dalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kena. Semua kena. Tapi kalau antum ada masalah boleh disyariatkan memakai syariatnya Nabi Adam. Prioritas itu skalanya. Maka sudah termasuk memakai syariat Nabi Ibrahim. Ya. Karena itu kurbannya pada zaman Nabi Adam itu kurbannya ada nazar. Ada keinginan. Kalau kurbannya zaman Nabi Ibrahim itu takarub. Takwa guna mendekat kepada Allah. Silakan pilih. Saya takarub kepada Allah aja lah. Tapi anak cemas juga ya nih. Gitu kan. Kehendaknya selesai enggak? Kurbankan dengan nazar. Nawaitunya nazar. Ya. Jadi dalam kisah ya sejarah Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam dan setelah mendengar cerita itu, ini walaupun sudah disampaikan, menjelaskan dulu secara lebih beda. Meminta agar sang ayah melaksanakan mimpi tersebut karena diyakini benar datang dari Allah. Karena itu, kalau yang namanya Nabi dan Rasul, mimpi itu wahyu. Ya, mimpi itu wahyu. Kalau orang soleh, mimpi itu iktibar. Kalau mimpi malam jangan diartikan malam. Mimpi itu maknanya harus ditafsir. Kalau orang soleh. Kalau orang itu jolim, mimpi itu dari setan. Itu aja poinnya, ya. Jadi diyakini benar itu dari Allah karena beliau nabi. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, ya, wahyu. Kisah tersebut diceritakan pada Quran surat Asy-Syaff 102. Pernah bahas kemarin habis-habisan. Hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatannya Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama diminta oleh Allah bukan ini ya, bukan meminta anak. Tapi
Nurut enggak apa perintahku? Itu Allah. Itu taat. Ya, itu bukan minta. Nah, Nabi Ismail. Jadi kurban besok jangan berpikir secara fisik paling gede, paling bagus, paling banyak enggak. Keikhlasan hati. Ya, itu dia poinnya. Nah, jadi akhirnya sesembahan kepada Allah itu dengan ketaatan Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ismail, mimpi itu dilaksanakan, kemudian tanpa disadarinya digantinya dengan kibas atau domba. Dasarnya di Asy-Syafa'at ya, 37 16 17. Anu yang baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hajalahu wal bala'ul mubin wa hadainahu biizbihim mazimin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, itu artinya bahkan diganti, ya diuji dia. Taat nggak sama Allah? Diminta anaknya untuk dipotong. Maka karena lulus dari ujian tadi, maka digantilah dengan kibas. Ya. Perintah berkurban berlaku bagi setiap muslim. Syariatnya kena juga dengan umat Muhammad. Ya. Yang mampu dan bisa dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, Quran menyebutnya sangat tercela. Apa? Tercela. Itu dalam pandangan Islam. Dasarnya istidlal dalilnya Al-Kautsar 1, 2, 3. Dibaca gimana? Itu dasarnya. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu niat yang baik, nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah ini berkorban ini kaitannya dengan jihad sama. Ya, berkorban secara ritual ya per tahun. Jihad kan nggak tiap hari Pak. Ya, itu penuh bahas kemarin. Maka ada doa namanya yang ditunjukkan secara ijazah. Kemarin doanya disambung dengan doa kita. Namanya apa? Namanya apa? Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemarin kajinya lupa. Hijib tuh Robunal Kofi ya, itu ijazah. Jadi yang melalui jalur tarekat nanti dikirim lah ya doanya ya. Jadi dari sini udah jelas ya. Pada salah satu hadis terkait ayat populer 3 ayat tadi, itu untuk kurban tuh. Rasulullah bersabda,
riwayat Ahmad ya. Laqad atainakum nikmatan katiratan fada'u bi rabbikum wan nahar. Innal ladina ya'budunakum humul mutta'una. Aku diperintahkan menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagimu umat kita. Jadi sunnah. Nah ini dibahas beberapa mazhab, sunnahnya muakkad. Ya, sunnahnya muakkad. Dari Quran surat tadi dan hadis tadi maka menjadi fikih, disebut sunnah muakkad. Sunnah yang hampir mendekati wajib, ya, penting. Ya. Dan sabda selanjutnya ya, dong baca ya. Ana Muhammad bin Sirin, seorang ulama nih, sahabat. Qala sa'altu Ibnu Umar anil udiyati. Ahya wazibatun alaihi wa azaba. Aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Wal muslimun min ba'dihi ahaduhu bis sunnati. Dari Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang kurban, apakah wajib? Dia menjawab, hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah. Jawaban Umar, Rasulullah SAW berkurban dan kaum muslimin setelah beliau berlaku hukum sunnah muakkad. Duduk, tegas. Namun demikian, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kurban, tetapi tidak berkurban, nanti ada ukurannya. Ada kecaman yang keras dari Rasulullah. Asbabul wurudnya turun lagi hadis dari Nabi, tentunya dari Allah. Riwayatnya Abu Hurairah, Rasulullah kemudian bersabda, man istata'a ila dzalika sabilan walan yudahiyo fala yakrub namussolanan. Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka ada yang tahu? Janganlah kamu menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Daraqutni, sahih. Nah, jadi efek makomat begitu tuh. Hati-hati. Mendekat masjid aja nggak boleh, apalagi sholat. Mendekat tempat kurban aja nggak boleh, itu maknanya. Nah, itu pentingnya memahami konsep-konsep ajaran Islam ini benar ini. Tempat sholat kami dalam hadis tadi maksudnya masjid. Itu penafsir di asbabul wurud itu begitu. Jumhur ulama menjelaskan itu masjid. Jadi hadis tadi, orang yang telah mampu berkurban tetapi tidak melaksanakan, tidak boleh mendekati masjid. Kan ini menunjukkan bahwa kurban itu nggak bisa disepelekan, penting. Benar kan? Sangat penting. Jadi mampu tidaknya untuk berkurban itu yang paling penting. Ya. Gimana nih? Kita bahas ya. Mampu tidaknya berkurban. Yang lebih tahu intinya kan diri kita sendiri. Coba introspeksi. Ya. Bahkan banyak ulama menjelaskan begini. Seandainya antum sulit berkurban, sunnah ya, kurban per tahun, itu dibolehkan ngutang. Bayangin, dengan keyakinan sanggup membayarnya nanti. Karena nggak ada alasan kurban itu dibolehkan ngutang dengan keyakinan bisa membayarnya kemudian. Banyak jumhur ulama berbicara begitu. Ini kaitannya dengan kehidupan kita, kesejahteraan kita, rezeki kita, dan doa kita. Karena kurban itu jihad. Ya, jihad.
Jadi ini harus jelas ya. Jadi kadang-kadang kalau menjelaskan fikih itu ya zaman sekarang kok seperti di cocok logikan gitu. Takut juga dong nih. Ya. Apalagi dunia medsos nih, aneh-aneh aja nih. Jadi sudah jelas mampu tidaknya kita berkurban, tanya aja diri kita masing-masing deh. Hal ini pun menunjukkan sampai sejauh mana tingkat keimanan. Itu ada kaitan di situ. Di rumah ada mobil, bisa mensejahterakan anak, bisa meninggikan anak, tidak berkorban sama sekali. Tuntunannya, kata jumhur ulama dan beberapa mazhab, disitulah ukuran keimanan. Kalau nggak kurban, maka iman antum dipertanyakan. Udah ya? Karyawan antum enggak, antum jelaskan kan benar tuh. Ya. Nah, orang yang memiliki keimanan kuat tentu akan berikhtiar sekuat tenaga untuk berkurban. Adapun orang yang lemah imannya tidak akan berkurban walaupun sebenarnya dia mampu. Logikanya kan begitu. Jadi mereka akan mengeluarkan berbagai alasan agar dapat menyatakan tidak layak untuk berkurban. Namun Allah lebih tahu kan apa sebenarnya. Karena para ulama sepakat. Ya. Hampir kalau yang mampu ukuran sekarang kurban antum sama dengan kurban nazar. Kurban nazar itu hukumnya wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban itu yang namanya nazar itu wajib. Maka yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya. Itu yang nazar. Kurban yang ada keinginan. Bukan kurban keinginan dekat kepada Allah, itu takarub. Beda lagi. Ya. Kalau kurbannya ada mendekatkan diri, menaikkan takwa, maka dibolehkan makan daging kurban. Tapi kalau kurbannya ada kehendak, ada inti doa, ada keinginan, anak ini pengen kerja ini, maka daging kurbannya haram dimakan. Itu fikih. Jadi kurban nazar hukumnya haram dimakan. Kurban sunnah ada berkah memakan satu kali. Jelas poinnya? Jelas ya? Nah, jelas ya poinnya. Jadi sudah jelas ya, Imam Syafi'i mengatakan juga itu, macam kita kebanyakan kan? Ya. Kurban itu wajib kalau ada nazar. Berkurban tidak boleh memakan dagingnya. Namun apabila ia sunnah boleh memakan dagingnya. Tapi sekedarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Pertanyaannya. Bapak-bapak betul besok ini berkurban murni karena ingin takwa. Apa karena takut miskin? Nah itu udah masuk nazar separuh. Maka makan dagingnya sedikit. Duduk kan nih. Nah logikanya gitu deh ya. Nah, berarti kalau ada kurban nazar dan kurban sunnah, bolehlah makan sedikit. Tapi kalau nawaitunya kuat banget di nazar, sebaiknya jangan makan, kasihin aja. Pahalanya sama dengan kurban sunnah. Kita nggak boleh bohong deh, zaman sekarang pasti kita tercemari oleh kehendak dan ketakutan kita dalam berkurban. Benar kan? Sholat aja gimana khusyuk? Hakikat sholat itu kan ada tempatnya untuk meminta. Di dua sujud, sunnah lagi. Rabbi sodri. Ya, permohonannya Rabbik firli, warhamni, warjukni, wajiburni, warwani, waafini, wafuani kan? Itu sunnah kan? Ya, nah itu dia. Jadi sulit zaman sekarang tidak tercemar oleh kehendak kita. Boleh kita berdoa karena itu juga ibadah. Makanya kita pahami konsep kurban secara sisi lebih dalam. Jadi sekali lagi, bagus gini ya, kalau ada niat untuk memakan daging kurban dari rumah, ambil dikit aja walaupun antum si pengurban paling banyak misalnya ya. Ambil dikit, gunanya nawaitunya memakan daging itu ada berkah. Duduk gitu. Ada berkah. Itu poinnya. Dan kalau pengen enak makan, beli daging di pasar sendiri. Gitu aja deh. Nah ini kan anu takutkan, waduh kok sampai ada yang seminggu di kulkas nih. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kurban nazar
boleh diberikan kepada anak yatim. Kurban sunnah berikan kepada seluruh masyarakat merata, khususnya fakir, miskin, apa. Tidak poinnya kepada anak yatim. Itu poin-poinnya. Ya. Hampir mendekati sama dengan kekah loh. Kurban nazar itu. Bedanya kalau kekah sudah melahirkan anak. Ya, perempuan beda laki-laki. Tapi ke kurban nazar letaknya sama dengan kurban sunnah per tahun, Idul Adha. Ya. Kita pahami lebih dalam lagi. Hukum kurban mengkonsumsi daging kurban. Fuqaha, ahli fikih. Memang sampai sekarang beda pendapat. Jadi gimana kalau beda pendapat? Sama-sama mazhab ini bagus-bagus. Saya mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau nggak bisa di mazhab Syafi'i, saya mengikuti mazhab Hanafi. Duduk nggak diniatkan? Paham? Boleh? Kalau dianiat boleh itu. Berarti kita melepas tanggung jawab berdasarkan sisi ulama. Duduk nggak? Ibarat kita beramal bonceng. Ya, tuh. Jadi perbedaan pendapat ini khususnya ya berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Apakah wajib sunnah? Abu Hanifah, para sahabatnya berkata berkurban hukumnya wajib 1 kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dalam negerinya. Paham? Kalau antum diam di suatu tempat kampung alay udah lebih dari setahun, wajib kena. Di alay itu enggak kemana-mana. Duduk nanti. Itu Abu Hanifah. Ya. Barang siapa mampu berkurban, sandaran dia hadis Al-Baihaqi. Nah, sandarannya. Barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat sholat kami. Berarti itu terkait dengan tempat tinggal. Ya, arti kata Abu Hanifah menyadarkan ke sana, itu terkait dengan di mana dia tinggal. Duduk? Ya, itu dia. Adapun menurut mazhab selain Abu Hanifah mengatakan hukum berkurban sunnah muakkad. Yang mewajibkan kurban ke seluruh cuma 1 mazhab. Abu Hanifah. 3 mazhab sunnah muakkad. Tapi sunnah muakkad harus dipahami. Apakah kita atau tidak ukurannya kepada ekonomi. Tuh dia. Jadi sunnah muakkad itu sebenarnya bukan wajib. Makruh meninggalkannya. Tahu nggak? Sunnah muakkad itu bahasanya bukan wajib, tapi makruh meninggalkannya. Ketangkep nggak maksudnya nih? Nah itu dia. Nah, bagi seorang yang mampu melakukannya itu wajib hukumnya. Jumhur ulama sepakat tuh 3 mazhab. Nah, jadi sunnah muakkad itu bagi setiap orang yang mampu. Hal ini ya menjadi wajib. Hal ini didasarkan pada hadis ya. Hadis ini diriwayatkan Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal ladhi al-hijati wa arada ahadukum an yudahiya fayumsik sarahu wa adzafarahu." Bila kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian menghendaki berkurban, maka tahanlah rambut dan kukunya untuk tidak dipotong. Sampai tasrik, jangan motong jenggot bro. Jangan motong kuku bro. Paham ya? Hari Idul Adha nggak boleh tuh. Ada maksud tuh. Melepas salah satu atribut badan. Ya, kuku, rambut. Nah makna ini nanti khusus dijelaskan secara sisi lain. Apa sebab asbabul wurud begitu. Ya, ini karena hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Sedangkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas begini. Hadis ini riwayatnya dari Ibnu Abbas. Hadis ini menjadi sahih oleh Imam Ahmad. An Abi Abbasin qala. Sama'tu Rasulullah SAW. Talatun alayun wa alayhin al-kitanu al-watru wa itaulu diati wa salatud duha.
Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunat bagi kamu. Ulang, Rasulullah sabdanya, ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunat bagi kamu. Sholat witir, menyembelih kurban, sholat duha. Pertanyaannya, bagi Nabi sholat witir hukumnya apa? Wajib. Menyembelih kurban hukumnya wajib. Sholat duha hukumnya wajib. Kalau antum mengikuti sunnah Nabi, kan ada perbedaan. Yang tadi sunnah. Tapi kalau tidak dilakukan umum, maka doa itu langsung wasilahnya nempel dari Nabi. Mengikuti aku, maka makbul di sini. Duduk kan ya? Itu spiritualnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang kita sudah dapat secara kecerdasan individu, ternyata perbedaan mazhab, ya, itu ada baiknya. Kita tahu, ada ajaran, ada tarbiyah yang paling benar di perbedaan mazhab itu. Ingat, mazhab itu beda kurun waktu, ya, beda waktu, beda makna. Harus paham ilmu-ilmu mazhab, ya, jangan dipukul rata. Syafi'i agak kesini. Tapi Syafi'i juga sekarang coba, kalau situasinya berbeda. Antum hari Jumat, antum ada di gunung. Misalnya membawa orang cuma 3 orang. Pakai mazhab apa supaya sah Jumatnya? Niatkan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu 40. Boleh antum lakukan, gimana mau ngejar ke bawah, udah habis Jumatnya waktunya. Benar kan? Udah sholat Jumat tapi niatkan pakai mazhab yang lain. Ya, ada imam dan ada makmum. Itu dia. Yang terkait mengkonsumsi daging kurban, dong jelaskan sedikit lagi. Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Jadi sohibul kurban, si pengurban, pemilik kurban dianjur memakan beberapa daging hewan dengan niat mengambil berkah saja. Itu jumhur ulama tuh. Kalau sampai kenyang, kena serakah. Dari kurban tadi dilakukannya, itu hanya mengambil berkah. Bila perlu cicipi aja, terasa telan. Ya. Dasarnya firman Allah tuh. Coba kalau kita amati. Ada pula ngeritik daging kurban itu. Aden sohibul kurban nih. Pemilik kurban paling banyak. Kita kan ada beda daging dah. Ada satu kurban itu. Sama juga menilai Allah minta daging kan. Aduh, kacau nih. Al-Hajj 22 ayat 28 Iqra Iwan. supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.
Jadi makna sebagian itu bukan setengah dalam konsep ini ya, tafsirnya begitu ya, sedikit. Ya, tolong pahami ya. Nah, ini kalau dijelaskan lebih dalam nanti ada waktunya lah ya, termasuk kurban nazar. Nah, jadi di sini ada makna yang disebut asbabun nuzul surat ini. Ya, konsep begitu. Di hadis pun harus kita pahami asbabul nurut, sebab turunnya hadis. Ya, disinilah penting kita memahami ayat-ayat yang sifatnya mana yang ittiba, mana yang mukamat, mana yang kauniyah ya. Insya Allah nanti di lain waktu. Terhadap kurban yang berstatus wajib, apa nama kurbannya? Nazar. Ya. Waktunya sama. Idul Adha. Isinya diniat. Ya. Besarnya tercampurnya antara kurban sunnah Idul Adha sama kurban nazar, kita sendiri yang tahu. Zaman sekarang jarang deh orang berkurban kalau tidak ada nazar. Sholat zaman sekarang susah sekali, pasti sholat terisi nazar. Nazar itu kehendak, betul kan? Ya. Allah tahu itu. Ya. Jadi yang berstatus kurban itu wajib adalah kurban nazar. Ritualnya penyembelihan hewan yang ditetapkan sebagai kurban. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak boleh memakan daging kurban tadi. Saklek tuh, nggak boleh sama sekali, sedikit pun nggak boleh. Ya. Jadi termasuk orang satu kepala keluarga, anak istri nggak boleh, nggak boleh. Pihak lain yang berada di bawah tanggungannya itu bahasanya, nggak boleh memakan kurban nazar atau kurban wajib. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hambali boleh memakannya sedikit, sama dengan kurban sunnah. Nggak bingung tuh? Beda pendapat kan? Ya. Bolehnya memakan daging hewan yang berasal dari nazar atau sukarela. Kurban nazar adalah kurban yang dilakukan karena adanya nazar. Nazar itu bahasa dalamnya antum dalam hati berjanji kepada Allah. Jika seseorang bernazar untuk berkurban, maka hukumnya wajib memenuhi nazar tersebut. Walaupun di hati. Sifatnya wajib, hasilnya kun. Itu nazar. Paham ya? Paham ya? Nah. Hukumnya menjadi wajib ketika janji itu terpenuhi. Jadi ada perbedaan utama kurban nazar dengan kurban sunnah. Ini jelasnya. Pada hukum mengkonsumsi daging kurban perbedaannya. Ya. Di mana daging kurban nazar tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban dan keluarganya. Tetapi harus disedekahkan. Paling khusus runut sedekahnya nih ya. Pertama, kurban nazar nih. Ya, kalau antum dapat ini masa antum berkurban ke masjid, kan dapat tuh dibawa pulang. Ada niat nazar untuk seseorang keluarga kita. Maka itu hanya pindah tempat aja, Pak. Oper ke yang lain. Runutnya pertama anak yatim. Duduk. Runut pertama anak yatim. Yang kedua janda. Ditinggal suami. Yang ketiga baru fakir miskin. Itu runutnya. Itu kurban nazar. Nah, dapat pemahaman ini enggak? Hati-hati. Berkurban tuh. Nah, itu runutnya. Pertama apa? Nah, yatim. Kedua, janda. Ketiga, fakir, miskin. Nah, jadi kalau kurban sunnah itu umumnya merata. Orang yang membutuhkan dan fakir miskin sampai ya. Tapi kalau berkemampuan, jangan menggerutu bro. Tidak berkah nanti. Nah, itu dia.
Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Jadi ketentuan pembagian kurban najar harus disedekahkan kepada yatim piatu dan orang-orang yang berunut, janda dan orang fakir miskin. Ya. Orang yang berkurban najar tidak boleh mengambil sedikit pun daging kurban. Contoh kurban najar. Contoh nih ya. Jika seseorang bernajar, ya Allah, mudah-mudahan saya berkurban ini untuk anak saya, supaya dapat sesuatu, supaya dapat kerja, supaya sehat. Umumnya zaman dulu itu penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakit. Boleh itu yang lain, karena najar itu permohonan. Ya. Perjanjiannya langsung kepada Allah. Karena ada efek timbal baliknya. Kita melakukan pengorbanan. Ya. Jika seorang bernajar, berkurban, jika sembuh dari sakit, maka setelah insya Allah sembuh, ia wajib berkurban dan tidak boleh memakan dagingnya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya. Syariat syarat berkurban dari hukum fuqaha atau fikih. Sepakat bahwa orang yang dituntut untuk menunaikan kurban adalah seorang muslim. Satu. Ya. Dua. Tidak budak. Merdeka. Pertanyaannya sekarang mujmalnya zaman sekarang. Orang Palestina itu enggak kurban. Karena dia belum merdeka. Itu konsepnya secara kenegaraan. Jadi kita harus yang mengirim daging ke sana. Paham enggak? Islam kan tidak kaku. Bisa saja diawetkan. Dengan konsep dikeringkan kalau zaman dulu kan. Dibuat abon. Gitu Pak. Nah. Karena itu ketentuan pembagian kurban tadi sudah jelas. Syariat kurban tadi sepakat. Pertama yang menunaikan kurban muslim, merdeka. Yang ketiga balik. Ya. Pertanyaannya sudah balik. Sudah. Sekarang tanya, berapa kali beli rokok? Hitung secara hitungan fikih, bukan. Antum sebenarnya sudah. Anu nggak menyebut wajib, harusnya berkurban, gitu. Walaupun dia masih bawa naungan karena sudah balik. Sampai disebutkan kalau nggak bisa boleh berutang, tapi dengan keyakinan bisa membayarnya. Ya, nah, berakal. Menetap di negerinya. Musyafir boleh nggak kurban? Paham ya? Musyafir nggak boleh kurban. Nah antum menetap nggak di sini? Enggak kan? Di rumah kan? Nah berarti kena dia. Tidak kurban nggak masalah. Tapi berkahnya kalau tidak bisa berkurban, bantu kurban. Itu spiritualnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal tuntutan. Berkurban orang yang dalam perjalanan dan anak kecil belum balik. Beda pendapat tuh. Pertama, golongan musafir. Mazhab Hanafi tidak wajib bagi mereka musafir berkurban. Mazhab Maliki disunahkan berkurban bagi orang-orang yang tidak sedang dalam menjalankan ibadah haji. Ya. Alasannya karena ibadah yang disunahkan bagi seorang jemaah haji adalah menyembelih hadyu. Paham ya? Ada kaitan dengan kaji kemarin. Adapun bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan berkurban, baik yang menetap di negerinya maupun yang tengah musyafir. Itu mazhab Maliki. Ya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i Hambali, banyak di kitab. Berkurban disunahkan bagi setiap muslim, baik yang musafir, sedang menunaikan haji, atau yang selain dari keduanya. Alasannya Rasulullah sendiri menyembelih kurban berupa seekor beberapa kibas di Mina, mewakili istri-istri beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Hadis ini sekaligus menolak pendapat yang menyatakan bahwa menyembelih kurban tidak wajib bagi jemaah haji.
yang tengah berada di Mina. Sebab yang mereka sembelih ketika itu adalah hadyu, bukan kurban. Jadi kedua golongan anak kecil menurut mazhab Hanafi nih ya, dan Maliki dianjurkan berkurban. Anak kecil dianjurkan, kena muakat dia. Tapi berasal dari harta walinya, bukan anaknya, yang harta walinya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali tidak dianjurkan. Adapun syarat wajibnya atau disunahkannya berkurban itu menjadi wajib menurut mazhab Hanafi, menjadi sunnah menurut mazhab yang lain. Maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban menurut mazhab Hanafi. Jadi boleh memilih. Yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah kita mampu, dianggap mampu ya, ke lapangan. Tahu lapang? Ke lapangan, tidak mikir beras pokok. Itu wajib loh, ya. Atau bersifat fitrah alami, tidak ada benar-benar miskinnya. Orang yang berkurban itu hendaklah memiliki uang 200 dirham, kena wajib, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal tersebut, baik uang ataupun barang yang harus di luar kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, di luar dari itu pakaian, kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya. Sementara mazhab Maliki menyebutkan orang yang dimaksud mampu adalah tidak membutuhkan uang. Kita nggak membutuhkan uang yang akan digunakan membeli hewan kurban. Itu untuk kebutuhan pokok hidup pada tahun itu. Bahkan apabila orang itu bisa berutang dengan keyakinan bisa membayarnya, maka boleh berkurban dan harus berkurban. Itu mazhab. Ya. Anda menerangkan dari mazhab, dari buku nih. Ya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, orang yang disebut mampu adalah memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama hari-hari tasyrik, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Sedangkan dalam mazhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban sekalipun dengan berutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari. Sedangkan syarat ukuran hewan kurban, perhatikan ya. Syarat ukurannya, hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan. Hewan yang diternakan gak liar, gak dari hutan. Oh, ini diburu nih, di hutan ditangkap, dijire, nggak bisa. Hewan yang diternakan, nah ya, untuk diperah susunya, dikonsumsi dagingnya itu. Di antaranya sebenarnya sunnah pangkal itu kibas. Tapi karena kibas juga ada di negeri orang yang nggak ada, maka onta boleh, sapi boleh, kerbau boleh, domba atau kambing. Sunnah pokoknya domba dan kambing. Ya. Nah, udah paham ya? Nah, hewan kurban yang dipilih adalah yang paling baik. Ibaratnya zaman Nabi itu kambing gemuk, sehat dan tidak cacat, seperti pincang atau matanya buta, badannya tidak kurus kering. Hati-hati, sapi karengkang itu ini KB, nggak bisa bro. Ini bukan mengkritik, ini berdasarkan sunnah. Ya. Tidak sedang hamil, pasti dabi lah puluh baranak, ada anaknya, nggak boleh pak. Ya. Atau tidak boleh juga habis melahirkan. Hati-hati pak, jadi sudah selektif nih. Ya. Dan tidak boleh kuping, daun, telinganya gitu yang cacat. Dasarnya mana? Mujmalnya Al-Baqarah 267, baca tuh. Dasarnya itu dulu. Gak apa-apa ya, kita ke fikih dulu supaya jelas, karena ini akan kita mempraktekannya supaya kita paham. Seenggaknya kita selektif. Ya. Kalau kita sebagai pengurban yang pemilik kurban. Al-Baqarah surat 2 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu
فمنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicikkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Efek kurban itu disejahterakan, hati-hati ya. Di situ ada jihad. Jadi berdasarkan firman Allah tadi kita kembangkan, dan banyak penafsir yang mengatakan kita pahami lagi, hewan yang cacat tidak boleh dipakai untuk berkurban, sudah jelas. Nabi secara tegas menyatakan 4 cacat hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Langsung artinya aja, hadis riwayat Ahmad. Dari Al-Bara bin Azid, ia berkata, Nabi Muhammad SAW berdiri di antara kami dan bersabda, 4 macam yang tidak boleh dipakai digunakan kurban. Buta sebelah, yang nyata butanya, dan yang sakit nyata sakitnya, dan yang pincang nyata pincangnya, serta yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad. Duduk, nggak boleh, nggak sah tuh. Jika hewan sudah diniatkan untuk dijadikan kurban, tetapi mengalami kecelakaan, nah di bawah nih syaratnya cukup pakai mobil, tabrakan, ya. Ada yang cacat, kaki patah atau mata picak, sah dipakai kurban. Apa? Sah hukumnya. Dasarnya mana? Nabi bersabda. Riwayat Al-Baihaqi, langsung artinya aja. Dari Abi Hasin bahwa Ibnu Zubair, bahwa ia diberi hadiah unta yang buta sebelah. Maka ia berkata, jika cacat tersebut terjadi setelah Anda membelinya, maka lanjutkan untuk menyembelihnya. Dan jika cacat tersebut terjadi sebelum Anda membelinya, maka gantilah dengan hewan lain. Berarti dia kecelakaan tuh. Itu hadisnya saya itu Al-Baihaqi. Nah ini sampai sedetail itu loh. Tuntunan untuk kurban. Nah, jadi selain persyaratan tadi, kita juga harus memperhatikan usia dan keberlakuannya. Perhatikan. Hewan, ketentuan kurban, jenis hewan, umur hewan, menurut sunnah ajaran Islam. 1, onta 5 tahun ke atas untuk 10 orang. Sampai? Onta 5 tahun ke atas, sehat tidak cacat untuk 10 orang. Sapi 2 tahun ke atas 7 orang. Kambing 1 tahun ke atas 1 orang. Domba 1 tahun ke atas 1 orang. Kalau di kita biri-biri itu kibas. Sebaiknya najar itu ke kambing 1. Paham? Itu dia. Usia dan keberlakuan hewan kurban tadi berdasarkan beberapa dalil. Dalil-dalil usia hewan antara lain dari Abu Daud. Bukan nggak ada, dijelaskan. Pikir harus jelas nih. Ya. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Sekiranya tidak susah atas kamu, dan jika susah sembelilah kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang dimaksud musinnah? Imam Malik, musinnah itu ialah yang telah cukup umur berdasarkan ketentuan syariat. Yang tadi sebutan tadi. Kalau unta yang telah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, kalau unta masuk tahun ke-6, di bawah 5 tahun nggak bisa.
Sapi yang telah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jelas kan? Domba atau kambing yang telah berumur 1 tahun. Dalil-dalil tadi berlaku untuk setiap ekor hewan kurban, antara lain juga dalilnya sebagai berikut. Dari hadis juga, ya. Anasai. Dari Ibnu Abbas berkata, kami pernah bersama Rasulullah dalam perjalanan, maka tiba waktu Idul Adha. Lalu kami patungan menyembelih unta untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Anasai. Itu dalilnya sahih. Jadi tidak diperdebatkan. Sudah ada patokan hukumnya. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa 1 ekor unta dikurban 10 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa 1 ekor kambing boleh untuk 1 orang dan anggota keluarga. Jadi kalau 1 kambing sudah termasuk anggota keluarga. Nah, dari Atha bin Yasar ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana keadaan kurban di zaman Rasulullah? Ia menjawab, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Lalu mereka memakannya dan membagikannya sehingga orang merasa bangga. Dan demikian berlangsung sebagaimana yang kamu lihat sekarang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, ulama bisa memahami mudah-mudahan bahwa 1 ekor kambing, domba cukup untuk 1 orang bersama keluarganya. Itu ketetapannya. Mungkin banyak yang tahu. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa makna dari hadis tadi adalah kurban 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Kebanyakan begitu. Akan tetapi pahalanya bisa dibagi kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi 2 hal ini harus dipisahkan. Antara kurban dan pahala. Pisahkan tuh. Dari sini pula dapat dipahami bahwa hadis ada kalanya dapat langsung dipahami secara tekstual, ya. Tetapi ada kalanya pemahaman sebuah hadis itu tertunda karena menuntut analisa kecerdasan dan kajian yang mendalam. Jadi tidak taklid ke tekstual saja, paham ya? Makanya ada ilmu hadis. Nah, adapun waktu penyembelihan terakhir adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dibolehkan masuk ke tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kan Idul Adha 10 Zulhijjah, ya. Ketentuan ini dasarnya dari hadis riwayat Al-Bara bin Azib. Ya. Hadis ini Al-Bukhari. Ya. Periwayatnya tadi dari Bara bin Azib. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada Yaumun Nahar, hari raya kurban. Setelah sholat, beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar. Itu poinnya. Enggak digeser waktunya. Itu yang paling benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa. Hati-hati sebelumnya. Jadi sebelum Idul Adha itu jadi kambing biasa, enggak sah kurbannya dan tidak ada kurban untuknya. Itu tidak sah. Hadis riwayat Bukhari. Dan dikuatkan dengan Al-Had Quran surat 22 ayat 28. Tadi kan sudah dibaca kalau nggak salah. Ya, artinya supaya orang-orang yang beribadah haji dapat menyaksikan berbagai macam kebaikan bagi mereka, agar mereka juga menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian mereka menyembelih hewan kurban berupa hewan ternak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Itu kurban sunnah. Hari-hari yang telah ditentukan menurut penafsiran Ibnu Abbas nih ya, adalah hari raya penyembelihan, hari raya Idul Adha. Dan kalau 3 hari setelahnya, kalau tidak sanggup ada alasan, maka masuk hari tasyrik 3 hari. Hal ini berdasarkan sabda Rasul. Dari Jubair bin Mut'im berkata, Nabi bersabda, seluruh hari tasyrik merupakan juga bolehkan penyembelihan, tapi utamanya Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad. Adapun bagi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha,
tidak sah hukumnya menjadi sembelihan biasa. Jadi dengan kata lain penyembelihan itu dinyatakan bukan kurban, tidak sah kurban. Untuk itu orang tersebut hendaknya mengulang menyembelih hewan setelah salat Idul Adha. Hati-hati Pak kalau nggak tepat perhitungan waktu Idul Adha. Disinilah pentingnya menyandarkan kepada orang ahli, biarkan orang yang ahli yang dosa. Gitu ya. Selanjutnya tempat penyembelihan, tempatnya penting. Hati-hati nih Pak. Ya. Sebaiknya dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini maksudnya ada syiar Islam, ada sabdanya dari Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Idul Id. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita bahas lagi terkait dengan kurban, tapi lebih cenderung kepada fikih amali kurban. Ya, jadi udah jelas ya pemahamannya semuanya apa yang kita mesti lakukan. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan untuk bisa berkurban. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabulkan